A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna buka al-yatim yahtazzul arsha. Allahumma ftah lana ya Allah bi futuhil arifin, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya muhawwilal hawa hawwil alaina ila ahsanil ahwal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, setelah beberapa video yang telah lalu melalui tayangan tausiah berupa kisah-kisah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, sebetulnya itu pun belum semua. Masih banyak kisah-kisah menarik yang lain yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram yang dinamakan dengan Hari Asyura. Jadi yang dinamakan Hari Asyura adalah tanggal 10 bulan Muharram. Yang mana tausiah kali ini saya akan menjelaskan tentang amalan-amalan yang terbaik apabila dilakukan pada hari Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram. Salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Bahkan sudah menjadi lumrah bahwa setiap tanggal 10 Muharram identik dengan hari anak yatim. Dari mana sejarahnya bahwa tanggal 10 bulan Muharram dijadikan hari anak yatim? Itu yaitu ketika peperangan antara tentara Sayyidina Husain di Karbala, cucunya Rasulullah SAW, dengan tentara Ibnu Ziyad, sampai-sampai Sayyidina Husain terbunuh. Bertemu dua tentara pada tanggal 10 bulan Muharram, sehingga banyak tentara diantaranya yang meninggalkan keluarga, tewas di medan perang, ribuan tentara yang menjadi korban, sehingga anak-anak tentara tersebut dan istri-istri tentara tersebut pada tanggal 10 bulan Muharram ada yang menjadi janda. Anak-anak juga kehilangan ayahnya karena meninggal dunia di medan perang di Karbala. Sehingga bagi kita sekalian, alangkah baiknya pada tanggal 10 bulan Muharram, saya sudah melihat di berbagai daerah ada yang rutin setiap hari Jumat menyantuni anak yatim. Ada juga yang membangun yayasan untuk menyantuni anak yatim. Juga termasuk saya, alhamdulillah, selama 9 tahun sampai sekarang selalu menyalurkan infak para donatur untuk disampaikan kepada anak yatim, yang mana insya Allah santunan kali ini di 1442 Hijrah kami akan menyalurkan sedekah dari para donatur dari 1000 tangan. Siapapun yang mau bisa dikirim langsung ke nomor rekening kami ataupun misalkan melalui tangan-tangan pengurus, insya Allah. Yang mana alhamdulillah santunan di majlis atau di Yayasan Rahmatul Ummah sudah berjalan selama 9 tahun, dan dimulai dari 2011. Apa itu keistimewaan menyantuni anak yatim pada tanggal 10 bulan Muharram yang identik selalu dinamakan Hari Anak Yatim? Saya membaca dalam satu kitab yang bernama Kitab I'anatut Thalibin, juz kedua. Di sana ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Man masaha fihi ra'sal yatimi wa ahsana ilaihi faka'annama ahsana ila aitami bani Adam kulihim. Keistimewaan daripada tanggal 10 bulan Muharram, apabila kita menyantuni anak yatim, satu anak yatim yang kita beri sedekah, yang kita beri makanan, yang kita beri pakaian, yang beri kita misalkan uang, insya Allah pahalanya sama dengan bersedekah yatim yang ada di seluruh dunia. Itu sangat besar pahalanya, masya Allah. Maka jangan sampai hasil keringat Anda sia-sia. Pada tahun baru, misalkan bulan Masehi, sampai-sampai Anda istilahnya menggelontorkan dana dengan besar untuk memberi petasan. Coba pada tahun Hijrah ini, tanggal 10 bulan Muharram adalah momen yang paling istimewa untuk menyantuni anak yatim. Marilah kita belajar dari sekarang bahwa penderitaan anak yatim adalah tanggung jawab kita. Apabila tetangga kita yatim yang berada di sekitar rumah kita bahagia, bahagialah kita. Kenapa? Ada salah satu sabda Rasulullah SAW, inna buka al yatim ihtazzal arsya. Apabila ada yatim yang menangis karena kelaparan, ada yatim yang menangis mau sekolah misalkan tidak terbeli buku, ada yatim misalkan mau sekolah bajunya itu peluru dari Senin sampai Sabtu, sepatunya juga udah jelek. Lalu anak yatim itu di sekolahnya misalkan melihat teman-teman sepatunya baru, tasnya baru, bukunya bagus-bagus, sedangkan anak yatim tersebut melihat teman-temannya serba hebat. Sedangkan anak yatim mau terbeli dari mana? Karena apa? Yang menjadi tulang punggung keluarganya, ayahnya sudah tiada. Apabila yatim tersebut menangis dalam kesedihan, maka aras bergetar. Mengapa aras bergetar? Ini karena marahnya kepada orang-orang kaya yang membiarkan anak-anak yatim terlantar. Maka sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, man masafihi rosal yatim wa ahsana ilaihi, lalu berbuat baik kepada yatim itu dengan memberikan uang, memberikan pakaian, pakaan nama ahsana ila aitami bani Adam kulihim. Satu anak yatim yang Anda santuni pada tanggal 10 bulan Muharram sama halnya dengan menyantuni jutaan anak yatim yang ada di dunia. Alhamdulillah. Nah, seperti dalam kisah-kisah Al-Quran, ada di surat Al-Ma'un, alangkah terkutuknya, alangkah binasanya, alangkah ternistanya orang yang membiarkan yatim kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bidin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apakah engkau tahu Muhammad, orang-orang yang mendustakan agama ini, orang walaupun suka sholat, walaupun suka puasa, tapi orang ini termasuk kategori orang yang mendustakan, tidak mempercayai hari kiamat. Siapa itu? Adalah orang-orang yang menterlantarkan anak yatim. Asbab nuzul dari ayat ini, pernah di suatu ketika ada yang namanya kafir Quraisy yang bernama Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka sedang makan sate, enak sate kambing. Tiba-tiba datang seorang anak yatim yang tidak berpakaian karena memang tidak punya pakaian. Lalu menghampiri anak yatim tersebut, berilah aku makan wahai Abu Lahab, berilah aku makan wahai Abu Jahal. Bagaimana jawab Abu Jahal dan Abu Lahab? Pergilah kamu mintalah kepada Muhammad. Makanan ini kalau diberikan oleh saya kepadamu wahai anak, saya tidak mungkin kenyang. Nah, lalu anak yatim itu pergi menghampiri Nabi besar Muhammad SAW
dan mengadukan yang terjadi ketika dia meminta makan kepada Abu Jahal. Abu Lahab malah diusir, bahkan disuruh datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka anak yatim tersebut diangkatlah menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Maka Nabi besar Muhammad SAW salah satu gelarnya adalah Abul Yatama, bapaknya anak-anak yatim. Karena apa? Beliau suka menyantuni anak-anak yatim. Lain lagi dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Sudah tidak memberi makanan sama anak yatim, lalu mengusirnya sambil membentak-bentak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Juga pernah salah satu yang terjadi zaman Rasulullah SAW, datanglah seorang pria, ja'a rajulun ila Nabi SAW. Telah datang salah satu sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan laki-laki itu datang curhat kepada Nabi bahwa hati saya ini, kata laki-laki tersebut, merasa keras. Bagaimana caranya? Obat apa yang kira-kira bisa melemah lembutkan hati saya? Tidak mau keras seperti kerasnya batu. Sabda Rasulullah SAW, imsah roksal yatim yalin qalbuka. Obat yang paling jitu yang bisa melemah lembutkan hati kamu adalah dengan mengusap-usap atau mengelus-elus kepala anak yatim sambil bersolawat dan menyantuni atau memberikan sesuatu yang engkau miliki. Maka Masya Allah, ketika tangan kita mengusap anak yatim kepalanya, satu lembar rambut yang terelus oleh tangan Anda sekalian ketika menyentuh kepala anak yatim, itu menjadikan ribuan bahkan jutaan pahala yang akan Anda terima. Jadi doa anak yatim itu mustajab, doa anak yatim itu cepat diijabahnya. Maka apabila kita mau mengumpulkan pahala pada tanggal 10 bulan Muharram, sodakohlah kepada anak yatim, lalu membaca sholawat dan berilah sodakoh. Usap kepalanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mengapa ketika kita bersodakoh kepada anak yatim disunatkan membaca sholawat? Karena kan Nabi itu lahir ke dunia sudah dalam keadaan yatim, dalam keadaan usia 6 tahun sudah ditinggal ibu. Jadi 6 tahun itu sudah yatim piatu. Maka jangan aneh ketika Anda mengeluarkan sodako untuk anak yatim, disunatkan untuk membaca sholawat. Karena Rasulullah SAW sangat senang dengan anak-anak yatim. Maka Masya Allah, jadilah setelah melaksanakan, si pria tersebut rutin menyantuni anak-anak yatim, lalu beliau datang lagi menghampiri baginda Nabi Muhammad SAW. Kata pria tersebut, ya Rasulullah, hati saya sudah merasa tenang dan terasa alhamdulillah keberkahan menyantuni anak yatim. Hati saya tidak sekeras seperti sekerasnya dulu. Alhamdulillah, saya selalu mau mendengar nasihat. Kalau dulu saya sebelum menyantuni anak yatim, hati saya merasa keras. Mendengar adzan saya tidak mau sholat, dinasehati sama orang tua saya tidak mendengarnya, apalagi menurutnya. Insya Allah, di momen yang paling hebat pada tanggal 10 bulan Muharram adalah menyantuni anak-anak yatim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yatim di sekitar kita, mudah-mudahan tanggal 10 bulan Muharram bahagia karena sedekah kita. Mudah-mudahan itulah harapan saya untuk menyambut tanggal 10 Muharram. Semoga manfaat beberapa kisah di tausiah ini untuk menyentuh hati kita bahwa dalam hasil keringat kita ada hak mereka yang harus kita berikan, yaitu untuk anak-anak yatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.